Selamat malam semua, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor. Dan seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga saham yang ada kita screening sebelumnya di SMM episode sebelumnya. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Langsung saja kita akan menganalisa IHSG pada hari ini pada tanggal 15 bulan September 2021. Dan hari ini dia mengalami koreksi wajar sebesar 0,31 ya. Dan ini tepat di titik garis hijau ya. Kalau kita zoom, kalau kita zoom ini tepat di garis supportnya ya, karena kemarin dia telah menembus resisten dan menjadi support. Sekarang itu berada di titik 6110 ya untuk closingnya, dan ini dekat dengan garis yang ini ya, supportnya. Semoga saja besok dia memantul ya. Semoga saja feelingnya memantul besok di garis supportnya. Tetapi karena ini masih fase sideways ya, ada potensi dia bakal seperti ini lagi ya. Tuh lagi seperti ini atau seperti ini ya. Nah itu masih bisa potensi karena dia hanya beberapa kali ya menembus dan kembali lagi di jalur menembus lagi support yang telah dibuatnya ini. Jadi potensinya tetap masih ambigu ya, antara menembus atau malah melanjutkan atau rebound dari titik support ini. Oke, nah itu untuk gambaran IHSG. Semoga saja ya harapan yang kedepannya dia bakal naik ya, apalagi September. Walaupun September ini kebanyakan merah ya dari tahun ke tahun. Ya semoga saja lah untuk besok naik gitu. Walaupun kemungkinan berikutnya bakal dibanting. Semoga seperti ini ya chartnya ya. Ada 3 candle yang naik sampai 4 ya, kemudian dibanting. Oke, nah itu untuk IHSG. Kita fokus ke saham yang kita screening sebelumnya. Oke, untuk itu kita menggunakan aplikasi MI Broker. Yang pertama ada MPMX. Untuk MPMX masih sama, masih sideways, dan seperti biasa tak usah kita terlalu banyak menganalisa, masih sideways. Berikutnya ada Puwon. Oke, nah untuk Puwon ini karena kita ini ya, karena kita follow the trend, dan ini naik ya sebesar 0,4 ya, hanya sedikit, namun tetap masih di atas EMA 21 dan 13. Untuk Puwon sendiri masih bagus, good, dan ini masih oke. Semoga saja besok masih melanjutkan kenaikan. Untuk volumenya masih ada ya, masih ada, dan ini kelihatan ya, yang momen-momen ini dia sengaja untuk markdown. Dilihat dari volumenya ini emang kecil ya, emang disengaja untuk diturunkan kemudian dinaikkan ke bawah. Oke, tapi nggak apa-apa selagi kita belinya di sini. Dan untuk Puwon ini saya masih 2% ya, masih 2%an. Untuk swing itu belum saya anggap TP ya, karena minimal TP saya itu di 10, itu minimal. Itu pun kalau seandainya ada pembalikan arah ya, baru saya TP 10 itu. Oke, nah itu untuk Puwon. Berikutnya ada RALS. Oke, RALS ini lumayan bagus ya, candlenya sudah mulai lagi, dan RALS ini udah agak lama ya. Kalau kita lihat di atas EMA 21 dan EMA 13 ya, dan candlenya kembali berwarna biru dan juga lahannya menghijau. Kalau kita lihat volumenya sih memang masih sedikit ya, belum ramai yang ikut saham RALS ini. Nah ini untuk volumenya belum tanda-tanda spike ya. Semoga saja sedikit lagi ya, sebentar lagi atau bulan ini ya. Sekarang tanggal 15. Semoga saja di tanggal 20 ya, sebelum tanggal 20 itu ada satu candle yang naik cuk gitu. Yang langsung naik, dan juga ini sebenarnya dan nembus EMA 65 ya. Semoga saya sebentar lagi ya. Sebentar lagi dia bakal spike terbang gitu RALS. Jadi bagi yang belum, nah ini masih bagus ya untuk kita masuki. Oke, berikutnya ada saham Pegas.
Oke, Pegas hari ini mengalami koreksi sebesar 1% ya, atau ya sebesar 1% atau 0,9 minus 0,9, koreksi wajar dan membentuk doji. Dan ini masih bagus ya, koreksinya masih wajar. Dan walaupun besok seandainya dia koreksi seperti ini ya, nah itu masih dibilang dikatakan bagus ya, karena dia di atas EMA-nya. Kalau seandainya besok di titik ini ya, di titik 1058 ya, nah itu kan bisa first down ya, di first down lagi untuk beli, maupun yang belum beli juga itu sangat bagus ya, di sekitaran area sini gitu, di 1000-an 1066 ya, itu area yang sangat bagus untuk membeli Rals ini, Pegas ini ya. Oke, nah itu untuk Pegas. Jadi ini kalau kita lihat EMA-nya sudah mulai uptrend kembali gitu, sudah mulai ke atas untuk Pegas. Berikutnya ada Java. Oke, untuk Java sih masih oke. Masih koreksi normal sebesar 1,5, dan ini masih koreksinya wajar ya, dan juga dia di atas swing ya, yang gas orange ini, dan sangat jauh dari EMA 21-nya. EMA 13-nya. Apalagi EMA 21 dan EMA 65 serta EMA 200. Jadi ini sudah mulai mekar ya, dan kita beli di area sini ya. Untuk Java jadi sudah mulai mekar EMA-nya. Semoga saja ya target terdekat di sini ya, seandainya kalian mau jual di 2172 untuk Java. Nah itu untuk Java. Berikutnya ada Keras. Oke, untuk Keras juga masih sideways, walaupun hari ini naik sebesar 1% ya, dan dia masih di atas EMA 2113 dan di bawah EMA 65. EMA 65 nya sebagai resisten, dan juga lahannya juga masih menghijau, volumenya masih kecil, tapi awalnya sudah lagi nggak enak apa. Dari awalnya juga lagi uptrend ya, masih uptrend, belum downtrend ke bawah. So far sih masih bagus ya, selagi dia tidak menembus EMA 21 dan juga EMA 13 nya. Selagi ini tidak nembus masih oke gitu, dan kemungkinan support terkuatnya ada di 472 sebagai bottomnya ya. Oke, nah itu untuk Keras. Berikutnya ada saham ASI. Oke, untuk saham ASI juga koreksi yang wajar ya, koreksi yang wajar sebesar minus 2,3 ya, dan sekarang tertahan di support EMA 21 ya, dekat dengan EMA 21, dan masih tertahan oleh swing ya, sistem swing juga masih tertahan. Dan hari ini kalau kita lihat emang banyak yang menghaki ya, sehingga harganya memang jatuh dengan volumenya cukup tinggi ya hari ini. Ini sepertinya fase distribusi sih kalau kita lihat. Nah ini kalian bisa combine dengan brosum ya, siapa yang jualan ini ya, siapa yang jualan haja kirinya ini siapa ya, yang ASI. Kalau kita lihat ini secara bandamologi dari volume ini bisa dikatakan fase distribusi sih ya, fase distribusi disertai dengan volume yang cukup besar itu, karena ini juga ada resisten ya dekat sini MA 200 nya. Jadi wajar jika banyak yang membuang barang ya, menjual barang gitu, biar volumenya lebih besar daripada yang bull volume, artinya yang menghaki lebih banyak daripada yang menghaka. Oke, nah itu untuk AC. Berikutnya ada Elsa yang baru saja kita masukkan semalam ya, Elsa. Nah untuk Elsa ini dia masih big event point ya sebenarnya, masih big event point, dan dia berada di area 288 ya. Oke, untuk Elsa masih good, masih oke chartnya.
tidak ada terlalu banyak, volumenya juga masih biasa ya, volumenya masih biasa untuk Elsa. Nah, Elsa sih oke, masih tertahan EMA 21 dan 13. Setelah Elsa ada MLPL yang hari ini naik lumayan tinggi ya, tak tinggi banget sih. Nah, MLPL ini sangat bagus bagi kalian yang belum masuk, juga masih ada kesempatan ya. Masih selagi naiknya cuma 5,9 ya, anggap aja dibulatkan 6%. Nah, ini lumayan ya. Karena ini sekali naik dia bisa kemungkinan long ya. Langsung long candle. Sifatnya ini seperti ini ya, kemungkinan. Nah, ini jadi sangat-sangat bagus ya. Kalau kita lihat dari MLPL, sayangnya ke saya sudah banyak ya. Sudah banyak mau dipakai untuk rakit PC jadi tidak terlalu banyak nyimpan cash. Oke, dan trading enggak, saya belum ada hari ini. Kalau saya disuruh milih, saya akan ke saham MLPL ini ya. MLPL yang sejauh ini sih yang bagus MLPL. Berikutnya ada MDKA. Nah, ini yang terakhir yang kita analisa ulang atau kita review. Untuk MDKA sih chartnya lumayan jelek ya, dan ada signal sell ya, signal sell yang saya buat, dan ini emang di bawah EMA 21 dan 13 ya, serta swing systemnya di bawah. Kemungkinan dia bakal ke ini ya, ke area 255.7. Oke, karena ini kita reason untuk buy-nya adalah ketika dekat dengan MA 200 ya. Kita akan melihat, sebenarnya sih saya mau aja mengeluarkan ini ya, tapi saya mau menunggu dia karena saya ingin lebih dekat ya dengan MA 200 nya gitu ketika buy ya. Jadi nanti saya tinggal setelah saya dapat, nah itu baru kita keluarkan. Ketika dia menyentuh dekat-dekat sini ya, baru saya keluarkan dari SMM gitu. Ketika dia dekat, walaupun ini sebenarnya sudah sangat tidak bagus ya untuk kalian bisa nyicil ketika harganya diskon di sini ya, selagi dekat dengan MA 200 nya gitu. Saya kalau bisa sih dapatnya tepat di sini ya, kalau bisa gitu. Nah, di kisaran segini lah mungkin. Karena kalau kita lihat MDKA ini dari weekly-nya, itu dia masih sangat-sangat uptrend ya. Kalau kita lihat weekly-nya, kita pakai chart yang biasa aja ya. New blink chart price. Nah, ini MDKA kalau kita lihat dari mingguannya dia masih sangat oke sih ya, masih uptrend gitu. Kalau kita tarik garis, oke kan masih uptrend, dan sekitar seginilah channelnya. Nah, ini untuk MDKA, jadi saya sedikit lagi ya menyentuh dekat sini, tapi kalian sudah bisa menyicil ya untuk MDKA ini. Di bagian sini juga sudah bisa untuk mulai menyicil gitu. Oke, kita ganti ke daily. Nah, ini saat-saat yang tepat sih sebenarnya untuk menyicil ya, untuk menyicil MDKA gitu. Oke, nah itu saja untuk review sahamnya. Kita akan screening karena saya juga belum melakukan screening sih. Jadi langsung saja kita coba scan. Tanggalnya belum diatur ya, tanggal 15. Oke, nah ini kita langsung saja kita scan. Lalu kita lihat trade-nya. Kita lihat yang action buy. ADMG nggak dulu deh. Aksi nggak dulu. PTBA lumayan. PTBA lumayan. PTBA lumayan.
Nah, di sini ada support ya. Support ada resisten PTBA dan dia menembus di hari ini ya untuk PTBA. Dan juga saya dengar-dengar saham-saham nikel dan batu bara yang komoditas itu pada naik ya. Pada mau naik. Nah, PTBA ini bisa kita masukkan sih. Jadi salah satu yang ke list SMM. Dan bagus juga sih ya untuk PTBA. Kita akan lihat di TradingView supaya lebih nyaman gitu untuk menganalisa price actionnya. Oke, nah ini PTBA. Di sini ada gap ya. Ada gap dari PTBA. Cuman nggak tahu sih kapan tutupnya. Kita buat dulu gapnya. Oke, nah ini ada gap di sini. Dan juga dia tertahan ya. Jadi selama ini MA200 ini lumayan kuat sebagai resisten ya. Beberapa kali dia belum menyentuh sih. Tapi mau menyentuh dia gagal gitu. Nah, apakah di sini dia mampu untuk breakout di MA200-nya? Nah, ini sebaiknya ketika kalian mau beli tunggu saja dia mampu menembus MA200-nya ini. Nah, kemungkinan ini lebih safety lah kayak membelinya, lebih aman. Dan juga di sini sebenarnya ada resisten juga yang cukup kuat ya di bagian sini. Nah, ada fase sedikit, tapi dia sudah mampu menembus ya. Tinggal yang bagian sini. Nah, area-area ini lumayan kuat sebagai resistennya ya. Nah, sedikit lagi dia lihat besok lah kalau kita lihatnya apakah dia mampu menembus atau tidak. Kalau dari volume juga mulai naik ya beberapa hari ini. Naik kalau kita lihat volumenya ini ya. Dari MA20-nya dari volume juga mulai menaik ke atas ya. Artinya ada memang mulai ramai lagi ya MDK ini ditradingkan gitu. Mulai ramai lagi. Oke, kita lanjut analisa PTBA, berikutnya PPGLW. Waram 13 ya. Nantilah dulu 13. Wika, oke, Wika sudah saya buy sih ya, udah lama. Wika saya udah profit sebesar 7 karena saya belinya di sini ya kemarin. 7 atau 8 sih. Kalau Adi saya sudah 20 ya. Adi 20, PTPP 18% ya di Porto. Oke, ini Arka. Oke, saham yang baru bangun sepertinya. Langsung 67. Oke. Mantap juga ya. Aspi 55. Apakah kita beli? Nah, janganlah terlalu berbahaya. Berikutnya ada ini juga 67 Cesis Enzowe 17 Epak PM. Nah, ini lumayan juga sih ya. Nah, ini lumayan salah satu asik juga PMMP. Tunggu saya lihat bid offernya. Apa tadi PMMP? Oke, bid offernya sih masih normal ya. Nah, ini kita masukkan ya mungkin. Ini kita masukkan ke SMM ya. Kayaknya boleh juga nih saham ini lumayan bagus ya mingguan ini saham. Mungkin karena IHSG lagi bagus juga ya. Nah, ini salah satu yang lumayan bagus ya. Naiknya hari ini sebesar 4,8 ya. 4,8 sama dengan Java atau apa tadi ya, naik yang lumayan bagus juga di SMM sebelumnya. Yang lumayan bagus 4 MLPL ya. Jadi ini hampir sama dengan
MLPL ya bagusnya. Nah ini bagus juga sih. Dan tunggu breakout. Ini kemungkinan dia membentuk seperti candle ya, membentuk seperti candle kalau kita lihat. Dan lahannya juga sudah menghijau, jadi ini sangat bagus ya, salah satu yang sangat bagus PMMP gitu. Kalau mau beli bisa tunggu ya ketika dia dekat dengan EMA 21 dan EMA 21 dan EMA 13 ya. Ini karena tidak screening aja ya semalam. Oke, karena saya biasanya pakai yang ini sih, yang bayang muncul di sini ya. Saya biasanya pakai juga yang satunya. Tapi karena yang ini baru muncul hari ini dan ini lumayan bagus ya. Oke, untuk PMMP bagus. Tapi saya beberapa hari ini tidak trading dulu. Tidak trading. Inop. Nah, ini JEC. Enggak dulu. TB enggak dulu. EMPA mencurigakan, enggak dulu. Shit. Wah, ini bahaya kali, enggak liquid sepertinya. Oke, jadi yang bagus itu ada PMMP ya, PMMP, dan ini saya akan pantau. Ini kita masukkan ke SMM aja sih, PMMP. Tapi dia lebih cenderung dia bakal koreksi ya besoknya. Jadi kemungkinan tidak usah di-HK ya, kayak tunggu saja ketika dia di sini ya, sekitar segini. Nah, itu sangat bagus untuk membeli PMMP ini. Oke, nah itu saja yang kita lakukan screening dan juga analisa ulang saham-saham yang sudah kita screening di episode sebelumnya. Semoga mendapatkan lebih banyak insight ya untuk kalian dalam membeli saham, karena saham di Indonesia atau IHSG itu lumayan banyak. Jadi memakai MI Broker ini mempraktis kita men-screening ratusan saham ya. Jadi kita mendapatkan saham-saham yang potensial sesuai dengan strategi yang kita pakai gitu. Oke, ini saja video SMM kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Oke, see you next time. Bye-bye semuanya.